Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan cara memeriksa kerusakan spuring. 2. Siswa dapat mendeteksi letak kerusakan spuring. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mendeteksi letak kerusakan spuring. 4. Siswa dapat melakukan prosedur perbaikan spuring sesuai dengan SOP. 5. Siswa dapat mengontrol hasil perbaikan spuring. Ada yang bisa dibantu, Pak? Gini Mas, mobil saya itu kalau buat berjalan setirnya itu agak banting ke kiri. Terus yang kedua ini kalau Masnya perhatikan kedua roda yang depan ini makan dalam. Ya, makan dalam, jadi tidak bisa rata gitu. Keluhan yang Bapak sampaikan ini rasanya kendaraan Bapak perlu dispuring, Pak. Spuring apa itu? Spuring itu jadi nanti roda-roda kendaraan Bapak itu kedudukannya akan diselaraskan kembali dengan kedudukan roda sesuai spesifikasi pabrik awal gitu, Pak. Nah, spuring itu sendiri nanti bakal meliputi 3 penyetelan, Pak. Ada penyetelan chamber, terus ada penyetelan caster, dan ada penyetelan tuh gitu. Nah, nanti bisa silakan nanti kalau mau dispuring, Pak. Ya, silakan bisa itu aja, Mas. Dispuring ya? Ya, silakan. Siap. Apakah itu yang disebut dengan pekerjaan spuring? Spuring atau front wheel alignment merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan kestabilan kendaraan, stabilitas pengemudian, serta mengembalikan komponen-komponen ke penyetelan sesuai dengan spesifikasi awal. Penyetelan-penyetelan yang dilakukan saat spuring. Penyetelan yang pertama adalah penyetelan chamber. Chamber adalah kemiringan roda bagian atas ke arah dalam atau ke arah luar terhadap sumbu vertikal jika kendaraan dilihat dari depan. Chamber itu ada 3, 1 chamber positif, 2 chamber negatif, dan yang ketiga chamber 0. Chamber positif. Chamber positif adalah kemiringan roda bagian atas kendaraan ke arah luar terhadap garis sumbu vertikal bila kendaraan dilihat dari arah depan. Chamber positif ini menyebabkan pengemudian kendaraan menjadi lebih ringan. Yang kedua, chamber negatif. Chamber negatif adalah kemiringan roda bagian atas kendaraan ke arah dalam terhadap garis sumbu vertikal bila kendaraan dilihat dari depan. Chamber negatif membuat kendaraan cenderung berjalan stabil, tetapi menyebabkan pengemudian menjadi lebih berat. Yang terakhir adalah chamber 0. Chamber 0 adalah kedudukan garis tengah roda yang sejajar dengan sumbu vertikal jika kendaraan dilihat dari depan. Chamber 0 dapat mencegah keausan ban yang tidak merata, tetapi menyebabkan stabilitas pengemudian menjadi lebih berkurang. Yang kedua adalah penyetelan caster. Caster adalah kemiringan steering aksis bagian atas ke arah depan atau ke arah belakang terhadap garis sumbu vertikal bila dipandang dari samping kendaraan. Caster sendiri itu ada 2, yaitu 1 caster positif dan yang kedua adalah caster negatif. Pertama, caster positif. Caster positif adalah apabila kemiringan steering aksis bagian atas ke arah belakang bila dilihat dari samping kendaraan. Caster positif ini dapat menghasilkan kendaraan saat berjalan lurus dan daya balik kemudi saat membelok. Yang kedua, caster negatif. Caster negatif adalah apabila kemiringan steering aksis bagian atas ke arah depan bila dilihat dari samping. Caster negatif membuat kemudi menjadi ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi berkurang. Penyetelan yang ketiga adalah penyetelan two. Two adalah perbedaan antara jarak bagian depan dan jarak bagian belakang roda kendaraan, kiri dan kanan bila kendaraan dilihat dari atas.
To ada dua, yaitu to in dan to out. Yang pertama, to in. To in adalah apabila bagian depan roda lebih kecil ke arah dalam daripada bagian belakang roda saat kendaraan dilihat dari atas. Yang kedua, to out. To out adalah apabila bagian depan roda lebih besar ke arah luar daripada bagian belakang roda jika dilihat dari atas. Tahapan-tahapan sebelum melakukan spuring. Posisikan kendaraan pada car lift dengan posisi yang aman. Gunakan alat pelindung diri yaitu helm dan masker sebelum melakukan pekerjaan spuring. Ganjal bagian roda belakang kendaraan, samping kanan dan samping kiri. Periksa semua bagian dalam kendaraan. Pastikan di dalam semua bagian kendaraan tidak ada beban tambahan. Periksa tekanan ban. Pastikan semua tekanan ban dan ukuran ban sesuai dengan spesifikasi standar kendaraan. Periksa kondisi suspensi dari kendaraan. Pastikan kondisi semua suspensi dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, naikkan kendaraan dengan menggunakan car lift untuk melakukan proses yang selanjutnya. Selanjutnya, ukur ketinggian dan kemiringan bodi kendaraan, bagian samping kanan dan samping kiri. Pastikan bagian samping kanan dan samping kiri dari bodi kendaraan memiliki ketinggian yang sama. Selanjutnya, dongkrak kedua roda depan kendaraan dengan menggunakan pijat untuk memeriksa kondisi tirot, bearing, dan ball joint dari kendaraan tersebut. Selanjutnya, periksa kondisi bearing dan ball joint. Kondisi bearing dan ball joint dapat diperiksa dengan cara menggoyangkan roda kendaraan ke arah horizontal dan vertikal secara beberapa kali atau berulang-ulang. Pastikan tidak ada kekocakan pada bearing dan ball joint dari kendaraan yang akan kita spuring. Selanjutnya, periksa keausan roda depan kendaraan yang akan kita spuring. Pastikan keausan ban pada roda kendaraan yang akan kita spuring tadi terjadi secara seimbang, karena hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap ketinggian dari kendaraan yang akan kita spuring. Pasang sensor spuring pada roda kendaraan atau tepatnya pada pelek dari kendaraan yang akan kita spuring. Kencangkan pengunci pada sensor. Selanjutnya, pasang tali pengaman sensor untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menghindari sensor jatuh saat dilakukan proses kalibrasi. Pasang sensor spuring pada keempat roda kendaraan yang akan kita spuring. Pastikan semua sensor sudah terpasang sebelum kita melakukan spuring. Bebaskan tuas handbrake sebelum kita melakukan kalibrasi. Ambil ganjal roda bagian belakang kendaraan, bagian kanan dan kiri dari roda kendaraan tersebut. Tekan tombol on untuk menghidupkan alat spuring. Selanjutnya, untuk memulai, klik Start Alignment.
Lalu searching produk mobil yang akan disepuring. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan mobil Xenia tahun 2011. Klik use vehicle. Lalu akan muncul spesifikasi ukuran standar dari kendaraan tersebut. Lalu klik start untuk memulai proses kalibrasi. Dorong kendaraan ke arah belakang sesuai petunjuk pada layar monitor hingga terdengar suara lonceng. Kemudian tarik kendaraan ke arah depan sesuai dengan petunjuk di layar monitor hingga terdengar suara lonceng. Putar kemudi ke arah kanan seperti petunjuk yang ada di layar monitor hingga terdengar suara lonceng. Tunggu beberapa saat. Putar kemudi ke arah kiri seperti petunjuk yang ada di layar monitor atau hingga terdengar suara lonceng. Lalu putar kembali kemudi ke arah kanan sampai kemudi pada posisi lurus atau sampai terdengar suara lonceng. Setelah itu, pastikan kondisi kemudi dalam kondisi yang lurus. Selanjutnya, kunci kemudi dengan kunci yang telah disediakan. Pastikan kemudi benar-benar pada posisi yang lurus, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil sepuring. Nah, setelah muncul hasil pembacaan pada alat sepuring, selanjutnya proses yang dilakukan adalah proses penyetelan. Untuk penyetelan pada mobil Daihatsu Xenia ini, yang dapat disetel hanyalah two atau two angle-nya saja. Untuk chamber dan casternya tidak bisa. Ada beberapa mobil yang camber, caster, dan two-nya bisa disetel, dan ada beberapa mobil juga yang hanya two-nya saja yang bisa disetel. Untuk penyetelan two pada mobil Daihatsu Xenia bisa dilakukan dengan cara memutar tirot menggunakan kunci kombinasi. Dengan terus memperhatikan layar monitor, putarlah tirot hingga gambar yang ditunjukkan pada layar monitor masuk ke dalam area atau zona hijau. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyetelan yang dilakukan sudah masuk ke dalam spesifikasi dari kendaraan tersebut. Setel two pada kedua roda depan kendaraan. Untuk penyetelannya caranya sama, yaitu dengan cara memutar tirot dengan kunci kombinasi sampai gambar yang ditunjukkan pada layar monitor masuk ke dalam spesifikasi. Dan setelah itu, jangan lupa mengencangkan baut tirot yang telah kita kendorkan tadi. Pastikan kedua baut tirot tersebut atau mur tirot tersebut dalam kondisi kencang. Nah, proses sepuring telah selesai dilakukan. Itulah hasil dari sepuring yang kita lakukan tadi. Bagaimana Pak mobil saya? Kendaraan Bapak sudah saya lakukan spuring, sudah selesai. Jadi ini posisi kedudukan roda kendaraan Bapak sudah sesuai dengan spesifikasi. Begitu juga dengan posisi setir Bapak sudah sesuai spesifikasi. Jadi silakan bisa dicoba kembali nanti ya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, mohon maaf sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah, saya tidak bisa melakukan jabat tangan secara langsung. Terima kasih Pak. Silahkan.